Halo kawan-kawan dimanapun berada, selamat datang di podcast Nantam Raung, Merdeka Bicara untuk Orang. Hari ini saya kedatangan sahabat seprofesi, tapi beliau bertugas di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Asrul. Beliau seorang wartawan media lokal yang 2 tahun lalu sempat heboh karena perkara kriminalisasi atas 3 berita dugaan korupsi di Kota Palopo. Tapi sampai hari ini prosesnya masih berlanjut ke tingkat Mahkamah Agung. Karena di tingkat Pengadilan Negeri Palopo divonis 3 bulan, kemudian tim hukum banding di Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, vonisnya menguatkan vonis di PN Palopo, kemudian terus mencari keadilan hingga proses kasasi di Mahkamah Agung. Bro Asrul, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Mas. Baik ya? Alhamdulillah, Mas. Bro, sebenarnya seperti apa ya perkara pidana sampai menjerat Bro Asrul ini? Bisa diceritakan singkat itu, Bro? Ya, terima kasih Mas Nanta. Jadi di akhir tahun 2019 saya aktif sebagai jurnalis di media online. Memang fokus seputar berita-berita in-depth kasus korupsi di Sulawesi Selatan. Salah satunya di Kota Palopo, di mana beberapa proyek pemerintah Kota Palopo di sana dilaporkan banyak terjadi indikasi dugaan korupsi, di mana beberapa proyek atau dugaan korupsi di pemerintah Kota Palopo sendiri itu diusut oleh Polda Sulawesi Selatan maupun di Kejaksaan Tinggi. Ya, sebagai profesi saya mengupdate terus berita tersebut sampai akhirnya berita tersebut dipersoalkan secara hukum. Bahkan anak seorang wali kota yang saya sebut tanda kutip putra mahkota itu melawan secara hukum. Dilaporkan ke polisi? Iya. Apakah proses itu sudah melalui Dewan Pers ketika itu? Sebenarnya belum. Belum ya? Mereka langsung melaporkan ke polisi? Iya. Ke Polda atau ke Polres? Ke Polda. Polda Sulsel? Polda Sulsel. Tepatnya di bulan apa itu? Tepatnya jadi laporan polisi dia 2 kali. Jadi pertama itu di pertengahan 2019, kedua laporannya di akhir 2019. Desember ya. 2019. Laporan kedua ya? Laporan kedua. Disitulah laporan kedua sampai saya tidak tahu, begitu heran penyidik bagian Dirkrimsus meningkatkan status kasus tersebut sampai akhirnya saya dijemput paksa begitu. Bulan apa dijemput paksa? Bulan Desember, akhir-akhir bulan Desember. Akhir Desember 2019 ya? Iya, sampai akhirnya ditahan di awal Januari 2020. Januari 2020, akhir Januari 2020 ya, mulai ditahan di awal Januari. Di Polda Sulsel ya? Polda Sulsel. Jadi tepatnya itu tanggal 30 Januari ditahan sampai 5 Maret 2020. Jadi saya ditahan selama 36 hari. 36 hari. Iya, iya. Setelah itu ada pendampingan dari LBH atau dari kawan-kawan seprofesi? Setelah ditahan beberapa hari, akhirnya teman-teman aktivis lembaga pers ikut mendukung
ada dari asosiasi berekspresi itu, SafeNet. SafeNet, Ya. sama asosiasi kebebasan pers itu di Makassar, LBH Pers Makassar LBH ya. Pers, LBH Makassar juga ikut mendukung menyuarakan itu terjadi kriminalisasi pers. Iya, iya. Kemudian sikap dari Dewan Pers apakah sudah pernah memberikan penilaian? Seingatku saat itu kan sempat memberikan penilaian ya Dewan Pers ya, bahwa karya Asrul itu karya jurnalistik kan ya? Iya. Sempat kan itu ya? Di pertengahan penahanan saya keluarlah surat atau semacam rekomendasi dari Dewan Pers menyatakan bahwa ketiga tulisan Muhammad Asrul itu adalah produk jurnalistik. Tapi proses hukumnya tetap lanjut, masih lanjut. Masih lanjut. Walaupun sempat saya mengalami penangguhan tahanan kota. Berarti selama 36 hari ya dia? Iya. Itu penangguhan dikabulkan ya? Iya. Penangguhan dikabulkan ya? Oh iya. Karena ada jaminan dari kawan-kawan ya? Iya, banyak Jaminan dari kawan-kawan ya. Selama proses hukum itu saya dengar nih ya, saya dengar mohon dikonfirmasi ulang. Asrul sempat terdampak ya keluarganya itu ya selama proses hukum ini ya? Iya. Terdampak ya? Iya. Dampak keluarga ya sangat begitu memilukan ya, sampai saya harus cerai. Sampai harus cerai karena ya mungkin karena kondisi itu, kondisi istri juga mengalami shock atau bagaimana sampai dia mengajukan itu gugatan. Secara ekonomi gimana? Ya termasuklah secara ekonomi karena memiliki 2 anak yang harus dinafkahi. Jadi selama saya berproses hukum, ya saya banyak dibantu teman-teman profesi maupun teman-teman sahabat, termasuk utamanya keluarga membantu. Kawan-kawan, apa yang dialami Asrul ini juga pernah saya alami. Tapi saya sangat prihatin melihat cerita dari Bro Asrul ini karena ternyata sampai terjadi guncangan di internal keluarganya. Ya. Ya. Saya sendiri pernah mengalami, saya sempat ditahan 3 bulan 15 hari. Tapi kasus saya di Kalimantan Selatan. Ya. Perkara jurnalistik yang sudah ditangani Dewan Pers, selesai di Dewan Pers, Ya. tapi di Polda Kalimantan Selatan masih berlanjut. Bro, Ya. ceritanya kasasi ini sudah sampai mana? Apakah sudah ada perkembangan atau seperti apa? Terakhir, berapa bulan terakhir ini dari tim LBH katanya masih proses. Proses ya? Proses. Belum tahu jadwal Belum vonisnya ada jadwal kapan, belum tahu. putusannya bagaimana. Belum tahu. Ya, Ya. tinggal menunggu aja, menunggu hasilnya bagaimana. Selama proses menunggu ini aktivitasnya apa? Selama ini saya sih sempat setelah vonis kemarin di pengadilan Palopo sempat aktif lagi. Ada beberapa bulan, 2-3 bulan aktif, tapi saya mengalami musibah di keluarga, orang tua, ibu habis jatuh, jadi saya putuskan untuk izin dari media yang sekarang saya kerja. Oh gitu. Ya, media Kabar Makassar. Kabar Makassar ya. Kabar Makassar itu punyanya Upi Asmaradana. Ya, Sahabat juga ya. sahabat. Beliau memang concern terhadap kebebasan pers Kriminalisasi, ya kan. Ya. Kemudian Anda kan tadi bilang ya,
kalau sudah nggak bekerja lagi, ya kan, karena selain masalah kriminalisasi yang belum selesai, kemudian ada orang tua sakit ya. Iya, ibu. Berarti nggak ada penghasilan itu selama ini ya? Iya, nggak ada. Nggak ada ya. Kawan-kawan, begitulah dampak buruk dari kriminalisasi itu. Selain faktor ekonomi, keluarga, belum nanti persoalan lain. Ya. Untuk para penonton, apabila Anda memang tidak sependapat atau keberatan atas karya-karya jurnalistik wartawan, tolong selesaikan dengan mekanisme di Dewan Pers. Karena kerja-kerja jurnalistik itu sudah diatur di Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Di situ sudah jelas tugas-tugas wartawan seperti apa, ya kan? Salah satunya kontrol sosial, ya. Jadi kalau memang ada tulisan-tulisan dari wartawan yang sifatnya mengkritik, ya, sebuah kebijakan, mohon direspon dengan lebih arif dan bijaksana. Ya, betul. Caranya lewat siapa? Lewat mekanisme di Dewan Pers. Di situ sudah ada mekanisme mulai hak jawab, ya kan, permintaan maaf, sampai pencabutan berita, seperti itu. Memang dampaknya luar biasa kriminalisasi pers ini. Saya pun sempat kehilangan penghasilan di tahun 2020 itu, 9 bulan saya kehilangan penghasilan. Ya, untungnya memang masih ada kawan-kawan yang bersolidaritas, sama seperti kawan Bro Asrul ini kan, ada bentuk solidaritas kawan-kawan menggalang dana untuk meringankan penderitaan selama Bro Asrul ini di penjara. Pernah nggak Bro Asrul sebelumnya itu ditemui oleh pejabat Kota Palopo atau seperti apa gitu selama proses persidangan ini, atau proses kasus hukum berjalan, pernah nggak ditemui atau seperti apa gitu? Kalau ketemu khusus sih atau secara formal untuk mengundang gitu Nggak pernah. Jadi ketemunya hanya di pengadilan. Di pengadilan. Proses waktu proses hukum itu ya. Iya. Iya. Mungkin kawan-kawan ini kan belum banyak yang tahu nih. Ya. Selama Bro Asrul di penjara itu seperti apa sih kondisi di rutan Polda Sulsel itu? Padat kah atau seperti apa waktu Bro Asrul pertama masuk itu? Ya, di saat waktu pertama kali masuk, karena seumur hidup baru kali ini yang namanya penjara, baru merasakan. Tepatnya tanggal 30 Januari 2020 saya ditahan. Tepatnya lagi dini hari jam 1. Dini hari ya, dijemput dari rumah itu kan? Iya. Apa yang Anda bayangkan saat itu pertama kali melihat? Bagi saya penjara itu neraka dunia. Iya, betul. Apa yang Anda rasakan ketika kebebasan Anda direnggut begitu? Jadi saya betul-betul shock. Artinya psikologis, secara umum manusia ya pasti shock karena merasakan namanya penjara. Apalagi pada saat itu saya ditempatkan di rutan Polda. Kondisinya sudah memprihatinkan. Jadi rutan yang saya tempati sudah memprihatinkan karena beberapa bulan kemudian atau 1-2 bulan dia sudah pindah, sudah mau dirobohkan itu bangunan rutannya itu. Bangunan rutan yang lama ini. Jadi kondisinya overload gitu ya. Memprihatinkan karena sudah over penghuni saat itu ya. Iya. Ketika Bro Asrul masuk itu sudah over penghuni posisinya. Karena bayangkan aja di satu blok itu dalam satu kamar itu bisa sampai 20 orang di dalam. Satu sel itu. Satu kamar. Iya, satu kamar sel. Iya. Itu pun bercampur. Biasanya khusus di blok ini khusus tahanan Ditkrimsus. Iya. Yang mana tahanannya itu
apakah narapidana tahanan narkoba, tahanan korupsi, tahanan kasus penipuan online. Justru di situ ada tahanan narkoba, tahanan campur itu ya? pembunuhan, iya. Campur ya, artinya ya memang kondisinya overload. Jadi mau nggak mau ya harus dicampur, gitu kan. Kawan-kawan, potret tahanan di Polda Sulsel yang begitu overload ini kan sudah bisa menggambarkan. Iya. Iya kan? Bagaimana kasus-kasus seperti Bro Asrul ini mestinya kan nggak perlu dipidana. Polisi nggak perlu capek-capek deh untuk mempidanakan wartawan kalau itu memang karya jurnalistik. Ya kan? Bayangin seorang wartawan yang melakukan kontrol sosial tapi harus dipidana kemudian dimasukin ke penjara dengan over kapasitas. Posisinya kan over kapasitas pada itu ya. Nah, artinya ketika polisi tidak memilih untuk mempidana kan minimal kan bisa mengurangi over kapasitas itu. Ya kan. Tentu kasus-kasus yang lebih besar pasti jauh lebih banyak, terutama kasus narkoba gitu kan. Iya. Nah, itu pasti lebih banyak karena di pengalaman saya di Kalimantan Selatan pun sama. Kasus narkoba itu mendominasi ketimbang kasus-kasus ITE seperti itu kan. Ini kan kasus ITE ini kan sebenarnya kan kasus yang bersisian dengan kebebasan berekspresi, terutama dari sudut pandang wartawan yang melakukan kontrol sosial itu kan. Jadi memang kalau wartawan terus dibayang-bayangi ketakutan dipidana, bagaimana efektif wartawan akan melakukan kontrol sosial itu kan. Jadi selama di penjara itu memang Anda merasakan benar ya, tersiksanya hidup berhimpit-himpitan. Aku bisa membayangkan pasti Bro Asrul himpit-himpitan tidurnya. Malah kita kadang di luar kamar sel itu ya. Di luar kamar di jalanan, lorong jalan, di lorong ya. Lorong blok itu. Sama, saya juga seperti itu dulu. Iya. Jadi ketika dipindahkan dari Polda Kalsel ke Polres Kota Baru kan saya gitu. Mana lagi lorong kondisi sarananya seperti air bersih itu kadang kadang macet sehari. Sehari macet. Jadi kita antri ngambilnya air di belakang. Untuk diangkut lagi masuk ke kamar-kamar blok masing-masing. Iya. Kawan-kawan, ya begitulah kondisi potret penjara ya. Memang sudah overcrowded, overload, tidak semestinya lagi lah dibebani dengan kasus-kasus yang bersisian dengan tugas-tugas jurnalistik. Bro, kira-kira harapan ke depannya seperti apa? Setelah misalkan kasasi nanti selesai, saya berdoa sih semoga putusan nanti bebas murni. Amin. Ya, bebas murni. Seandainya bebas murni nanti ke depan rencana seperti apa? Pertama harapannya khusus profesi jurnalis di mana hampir setiap tahun terjadi kriminalisasi oleh penguasa-penguasa kecil di daerah. Ya, kita harapnya persatuan untuk profesi jurnalis ini untuk lebih mengedepankan yang namanya penyelesaian secara mekanisme pers. Iya. Itu ya. Artinya ada jalurnya. Jalurnya ke Dewan Pers. Terus kedepannya saya lebih bermotivasi untuk lebih bisa kembali aktif sebagai jurnalis, belajar lagi, dan malah saya semakin terobsesi untuk berita-berita khususnya korupsi. Anda nggak merasa jera gitu? Ya, saya enggak. Kalau jera tidak. Hanya saya mengalami trauma. Karena trauma di keluarga. Di keluarga itu ya. Kalau jera untuk profesi tidak. Saya melawan. Artinya melawan sesuai dengan kerja-kerja jurnalistik. Gitu. Ya.
Ya, Gitu. naluri keberanian Anda masih ada itu, Iya, ya kan? Anda memahami betul bahwa salah satu fungsi wartawan atau media itu kan kontrol sosial. iya, betul. Kawan-kawan, bagaimana jika wartawan itu tidak berani melakukan kontrol sosial? Pasti dugaan-dugaan korupsi Ya, atau upaya-upaya penindasan dari iya betul. penguasa ke masyarakat kecil itu nggak Iya. akan efektif dipantau oleh media. Gitu. Karena yang dilakukan Bro Asrul ini kan bentuk pengawasan, ya Iya, kan? betul. Wartawan sebagai watchdog, ya kan? Anjing penjaga kekuasaan. Artinya jangan sampai kekuasaan itu menjadi absolut. Ya, Ya kan, kasihan masyarakat kalau penguasanya absolut, nggak bisa berekspresi, kan kasihan. Ini yang rugi juga masyarakat sendiri. betul. Masyarakat tidak mendapatkan informasi yang benar-benar independen, ya kan, benar-benar profesional. Tuh. Ya, artinya siapa lagi selain jurnalistik yang mengontrol di kegiatan-kegiatan pemerintah? Karena kita tahu daerah-daerah itu kan dia punya otonomi daerah. Jadi ya mau tidak mau harus kita punya kontrol sosial betul. Karena seorang jurnalistik ya harus betul-betul mengkritik. Mengkritik, Artinya tidak memvonis, vonis. mengkritik apa yang terjadi di lapangan atau uang negara, uang rakyat kan. Artinya kita tidak memvonis seseorang secara individu atau maupun secara lembaga. Gitu. Kalaupun keberatan kan mekanismenya sudah ada, misalkan minimal dari hak jawab dulu. Betul. Seingatku kan sudah mengirim hak jawab ya waktu Sudah. itu. Pihak yang keberatan itu kan Iya. Sudah mengirim ya? Proses hak jawab maupun yang dibutuhkan oleh Dewan Pers itu sudah dipenuhi oleh media kami, Berita News dulu. Bahkan media kami sudah masuk terverifikasi oleh Dewan Pers. sudah terverifikasi resmi itu ya. Termasuk Baik Badan terverifikasi administrasi, faktual, iya, beres semua sudah. beres. Bahkan badan hukumnya sudah Clear ya, lengkap. sudah clear Iya. ya. Itu tidak terbantahkan pada proses persidangan pada saat pemeriksaan dokumen. Oh gitu ya. Anda kan tinggal di Makassar, Ya, sidangnya di Kota Palopo. Palopo. Berapa jauh Makassar Palopo itu? Itu perjalanan daratnya itu sampai 8 jam 8 jam. naik bus. Anda setiap hari menghadiri sidang dari Makassar ke Palopo itu? Saya menjalani proses sidang itu kurang lebih 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Jadi agenda kepaniteraan itu setiap minggu. Setiap minggu. Sidang setiap Jadi minggu. harus naik bus bolak-balik Makassar Kota Palopo. Anda nggak nginep di sana, Palopo? Kadang nginap, kadang PP aja. Sudah sidang atau malah ditunda oleh hakimnya hari siang itu atau sorenya langsung balik ke Makassar. Total selama 8 bulan itu totalnya berapa kali sidang? Termasuk yang ditunda? Totalnya itu 24 kali sidang. 24 Termasuk kali sidang. ditunda. 24 kali sidang ya? Ya, 24 kali. Setiap minggu Anda harus naik bis Bus 8 jam. Ongkos berapa sekali sidang PP itu Anda keluarkan? Makassar ke Palopo itu naik busnya satu kali jalan itu makan 200.000. 200.000 ya? Ya, artinya di luar konsumsi, Udah konsumsi. Itu hanya biaya bis saja. busnya aja. Per orang, per satu orang. Ya. Jadi kalau PP-nya tanpa konsumsi itu ya 400. 400. Kawan-kawan, bisa bayangin ya, setiap minggu selama 8 bulan Ya, Bro Asun harus dari Makassar ke Palopo 8 jam jaraknya.
Waktu tempuhnya 8 jam. Kalau jaraknya berapa kilo itu? Jaraknya Kurang lebih 400. 400 kilo. Saya bisa membayangkan ya, ketika saya harus sidang di Pengadilan Negeri Kota Baru di Kalimantan Selatan, mana istri saya itu hampir tiap minggu dari Banjarmasin ke Kota Baru. Tapi tidak selama sidangnya Bro Asrul. Bro Asrul 8 bulan, kalau saya sekitar 2 bulanan. 12 sidang saya. Ya. Yang saya lalui itu 12 sidang. Jadi Melelahkan banget. Jarak tempuh yang jauh, energi terbuang. Jadi selain pengeluaran uang, ya, materi, ya, pikiran, energi itu terkuras hanya untuk masalah hukum. Bukan begitu, Bro? iya. Artinya saya mengalami proses sidang selama 8 bulan. Itu karena terlalu banyak penundaan Itu ya. oleh panitranya. Jadi setahu saya, ya proses pengadilan itu juga termasuk sudah melewati batas persidangan, karena sudah masuk 8 bulan. Yang aturannya setiap perkara itu proses sidangnya maksimal itu sampai 7 bulan. Maksimal harusnya 7 bulan ya. 7 bulan setiap perkara. Sementara Bro Asrul 8 bulan ya. 8 bulan. 8 bulan. Tapi memang beberapa kali kan tertunda karena mungkin JPU belum siap. Iya, banyak belum siap alasan. bahan itu ya. Iya, karena pada saat itu juga kan masih musim wabah ini, COVID. Waktu di PN Palopo, Bro Asrul terbukti melanggar pasal berapa itu? Hanya satu, yang pasalnya satu, kalau yang pasal ini 28, pasal 28 tidak salah, pasal 28 ayat 2 tentang Undang-undang pencemaran nama baik. Oh, Ya itu aja. pencemaran nama baik bukannya pasal 27 ya? Ya, pasal 27. 27 ya. Pasal Undang-undang 27. ITE ya. Iya. Undang-undang Bro Asrul Undang-undang ITE. terbukti melanggar pasal 27 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ya, jadi vonisnya selama 3 bulan. 3 bulan. Vonis paling terendah di suatu persidangan. Tapi perintah hakim tidak ada penahanan. Oh, tidak penahanan ya? Tidak ada penahanan. Iya, iya. Berarti langsung bebas itu. Iya. Tapi statusnya kalau misalnya Bro Asrul terima, statusnya Iya. dia nantinya kalau bebas ya ex narapidana, status hukumnya. Iya. Tapi memang beliau punya kemauan kuat ya, Iya. harus bebas murni. Bebas murni. Ya. Tentu itu pilihan Bro Asrul ya. Iya. Saya pribadi sebagai sahabat, Iya. kita pernah ketemu tahun 2021 ya waktu itu ya. Iya, 2001. Saya tetap memberikan support moral kepada Ya, Bro Asrul. Semoga nanti kasasinya amin. bisa putusan bebas murni, Amin. membatalkan putusan di PN maupun di Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan. Sebelum saya menutup podcast ini, Bro, Ya. mungkin ada pesan-pesan kepada kawan-kawan, baik kawan-kawan seprofesi maupun kepada penonton, apa yang harus dilakukan ketika menghadapi kritik dari media atau wartawan? Ya, pesan khusus untuk teman-teman atau kawan-kawan jurnalistik yang ada di seluruh Indonesia, jiwa mengkritik itu harus terus ada, dan jangan takut untuk mengkritik, karena kritik itu sebuah perjuangan untuk masyarakat, khususnya rakyat kecil, apalagi kasus-kasus korupsi yang tentu merugikan masyarakat. Harus semangat buat teman-teman jurnalis yang masih menjaga kritik-kritik pemerintahan atau maupun kritik sosialnya. Ya, itu Mas Ananta. Oke, mantap. Pesan yang sangat banyak maknanya.
seorang yang memang pernah menjalani masa pidana, beliau merasakan langsung ya, dampaknya sangat luar biasa. Sekali lagi dampaknya sangat luar biasa. Saya katakan luar biasa kenapa? Karena bukan hanya dampak ekonomi, ya keluarga terdampak, ya kan, psikis, pasti psikisnya Bro Asul ini terkena juga, psikis ya. Oke kawan-kawan, demikianlah podcast Nanta Meraung, Merdeka Bicara Untuk Orang. Kita ketemu lagi dengan narasumber yang berbeda. Tetap semangat, bro. Kita semangat. Salam independen ya. Salam independen. Salam independen. Salam independen.